Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama dengan Kak Dian dari Dianoya Course. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi logika matematika. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya kalian sama-sama udah belajar mengenai hal-hal dasar yang ada di dalam logika matematika. Contohnya seperti apa itu kalimat terbuka dan apa itu pernyataan. Pernyataan itu ada dua, yaitu pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Nah, kalau kalian yang memang belum paham mengenai hal itu, kalian bisa skip video ini untuk nonton video yang sebelumnya dulu ya, sebelum menonton video yang kali ini. Tapi kalau kalian sudah paham, just kita langsung simak video pembelajaran kali ini. Di video ini, Kak Dian akan menjelaskan apa itu disjungsi dan konjungsi. Kalian pasti udah pernah dengar kan ya? Ada yang namanya istilah disjungsi ya. Yang satunya konjungsi. Nah, disjungsi ini itu kata lainnya itu adalah atau. Sementara kalau konjungsi itu kata lainnya adalah, ada yang tahu? Ya, kalau yang udah tahu hebat ya. Dan, nah, kita akan membahas dua operator matematika ini. Simbol untuk disjungsi itu adalah ini. Kemudian simbol untuk konjungsi adalah ini. Nah, bagaimana bisa membedakannya, Kak? Kita ingat aja ya, kalau kita bicara disjungsi atau ya, atau itu lihat ya, di sini huruf belakangnya apa? U ya. U itu menghadap ke atas. Jadi simbolnya pun juga seperti itu. Seperti huruf V yang ke atas. Kalau konjungsi itu huruf terakhirnya apa? Dan. Menghadap ke bawah ya. Jadi operator matematikanya itu juga seperti V yang ke bawah. Jadi untuk memudahkan kalian mengingat seperti itu ya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana ketika operator-operator ini digunakan pada pernyataan-pernyataan tunggal. Nah, kalian masih ingat kan apa itu pernyataan tunggal? Pernyataan tunggal biasanya disimbolkan dengan huruf P, Q, atau R, S ya. Kalau kalian ada yang lupa apa itu pernyataan tunggal, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Nah, sekarang kakak akan memberikan kepada kalian ilustrasi supaya kita bisa memahami operator-operator matematika ini lebih gampang, sehingga ketika kita mengisi tabel kebenaran, kita nggak hanya menghafal BS, tapi kita juga paham, sehingga waktu kita ngisi tabel itu gampang. Ketika kita paham, segala sesuatunya jadi lebih mudah adik-adik. Ilustrasi ini akan kakak berikan berupa ini ya. Jadi misalkan kita punya sebuah wadah yang besar. Wadah ini nanti kita mau isi buah-buahan, tapi buah-buahannya itu di sini kita cuma punya dua jenis buah-buahan ya, yang mau kita isi di dalam wadah-wadah besar ini. Apel, ya walaupun nggak mirip apel, anggap ini apel ya. Kemudian, oke, yang satunya misalkan jeruk ya. Sekarang, kita akan membuat keadaan dengan menggunakan operator matematika konjungsi. Ingat apa tadi konjungsi? Konjungsi itu adalah dan. Bagaimana simbol operator matematika dan tadi? Ingat ya, kalau N itu berarti ke bawah. Jadi kita mau bikin kayak gini ya. Nah, kalau dan itu berarti kita mau wadah-wadah buah yang sudah kita sediakan ini itu terisi apel dan jeruk. Apel dan jeruk. Berarti dua-duanya terisi ya. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi wadah ini
dengan keberadaan buah ini. Oke. Nah, sekarang ceritanya adalah ibu pulang dari pasar dan ibu membelikan kita buah-buahan ini. Jadi, sekarang misalkan kita memang benar diberikan buah apel oleh ibu ya. Jadi ini benar. Ibu juga benar memberikan kita jeruk. Jadi ini benar. Misalkan keadaannya seperti ini. Berarti sekarang wadah yang kita punya ini bisa kita isi dengan apa? Tentu yang kita punya tadi ya, yaitu apel dan jeruk. Nah, terisi semua. Berarti benar kita mempunyai apel dan jeruk karena terisi semua ya, wadah kita ini terisi semua. Berarti benar. Oke, benar ya. Nah, keadaan selanjutnya ibu memberikan kita apel. Tapi ternyata ibu tidak memberikan kita jeruk. Kita salah sangka. Nah, jadi yang kita punya sekarang apa? Kita sekarang punya apel. Apakah kita punya jeruk? Tidak ya. Nah, tidak berarti tempat di sini kosong ya. Kalau kosong artinya wadah yang kita punya ini tidak terisi dua-duanya. Padahal harapan kita adalah terisi dua-duanya, ya kan? Berarti salah. Harapan kita salah. Nggak terisi dua-duanya gitu ya, adik-adik. Nah, kondisi yang ketiga adalah ternyata ibu tidak membelikan kita apel. Kita salah sangka nih. Tapi ternyata ibu justru memberikan kita jeruk. Nah, sini benar berarti. Sekarang yang kita punya apa? Jeruk ya. Nah, sekarang tempat ini terisi jeruk. Tapi bagaimana dengan tempat yang satu ini? Kosong. Jadi harapan kita supaya wadah ini terisi dua-duanya itu salah. Selanjutnya, kondisi keempat ternyata ibu tidak membelikan kita apel. Dan ternyata ibu juga tidak membelikan kita jeruk. Waduh, salah sangkanya double nih ya. Jadi sekarang bagaimana kondisi wadah yang kita punya adik-adik? Kosong dua-duanya ya. Wah, ternyata harapan kita salah nih. Jadi wadah kita kosong, gak terisi apa-apa. Jadi apa dong kesimpulannya? Salah. Nah, itu tuh cara untuk bisa memahami operator dan. Nah, jadi adik-adik operator dan itu akan bernilai salah ketika salah satu kondisi dari pernyataan tunggalnya itu ada yang bernilai salah. Kayak gimana tuh, Kak? Coba kita lihat di kondisi kedua. Kondisi kedua ya di sini. Kondisi kedua nih ada yang salah. Nah, makanya hasilnya jadinya salah. Terus di sini kondisi yang ketiga juga ada yang salah. Hasilnya juga jadi salah. Terus kondisi yang keempat dua-duanya salah. Nah, makanya jadi salah. Nah, kondisi yang keempat ada salah nih. Makanya hasilnya juga salah. Jadi seperti itu ya untuk memahami operator dan atau konjungsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai operator disjungsi. Sama seperti tadi, kita sediakan di sini ada dua wadah ya. Dua wadah untuk menaruh buah-buahan yang dibawakan oleh ibu dari pasar. Nah, tapi kalau ujian kalian gak perlu bikin gambar-gambar kayak gini ya. Ini cuma supaya kalian bisa mengerti dan paham dari mana sih dan bagaimana sih itu disjungsi sama konjungsi, operator atau dengan operator dan. Nah, sekarang kita ingat bahwa kita mau membahas mengenai apa tadi? Disjungsi. Disjungsi itu adalah operator atau. Kalau atau, ingat gimana operatornya? Kalau U itu berarti ke atas ya. Iya, seperti ini. Nah, sekarang jangan lupa buah-buah yang dibawakan oleh
ibu ya dari pasar. Nah, sekarang kita sudah punya 4 kondisi ini. Nah, sekarang kita sudah punya 4 kondisi ini dengan operator matematika disjungsi atau ya. Disjungsi atau disebut atau gitu, oke? Nah, ingat ya, kalau operator atau tidak harus kedua tempat dalam wadah ini terisi. Jadi, boleh salah satunya aja. Oke. Bisa apel doang atau bisa jeruk doang. Karena atau ya, jadi atau itu salah satunya saja. Nah, salah satunya. Oke, sekarang kita akan lihat kondisi kebenarannya. Ibu benar membawakan kita apel. Dan ternyata ibu juga benar membelikan kita jeruk. Jadi sekarang kita punya apa? Kita punya apel sama jeruk. Nah, gimana nih? Tadi kan syarat kita itu adalah salah satunya aja terisi, itu udah benar. Salah satunya aja terisi, kita udah bersyukur banget. Soalnya kita maunya itu apel atau kalau enggak jeruk. Ternyata ini terisi dua-duanya. Berarti harapan kita terkabul enggak? Terkabul lah, malah double kan. Malah jadinya kita punya dua-duanya. Jadi benar deh harapan kita. Nah, selanjutnya ibu benar membelikan kita apel. Tapi ternyata ibu enggak membelikan kita jeruk. Jadi sekarang yang kita punya apa? Apel. Ya, jadi kita punya apel di sini. Nah, gimana nih? Kita senang apa enggak? Harapan kita terwujud enggak nih? Terwujud lah ya, karena kita tadi berharapnya apel atau jeruk. Ternyata kita dapat apel. Nah, ingat kalau atau itu tempatnya salah satunya saja terpenuhi berarti sudah benar. Jadi di sini kita benar atau salah? Benar ya. Oke, nah sekarang kita lihat kondisi yang selanjutnya. Kondisi yang selanjutnya, ibu ternyata tidak memberikan kita apel, tapi ibu memberikan kita jeruk. Jadi kita punya apa? Jadi kita punya jeruk terisi di sini ya. Nah, kalau kita punya jeruk, artinya harapan kita benar apa salah? Benar, karena kita dapat jeruk. Ya, harapan kita terwujud, kita punya buah yang bisa kita makan ya, setidaknya 1. Terus kondisi selanjutnya ternyata ibu tidak memberikan kita apel dan ibu juga tidak memberikan kita jeruk. Wah, sayang banget ya. Sedih banget nih, padahal udah ngarep-ngarep nih, dapet 1 aja udah bersyukur. Jadi gimana dong? Kosong dua-duanya. Jadi harapan kita untuk punya buah, jadi harapan kita untuk punya minimal 1 buah aja gimana? Nggak terwujud. Berarti apa dong? Salah. Nah, jadi adik-adik perhatikan ya. Di dalam operator atau ketika ada salah satu pernyataan tunggal bernilai benar, minimal salah satu lah ya, maka hasilnya juga benar. Nah, ini kondisi kedua, ada benar, hasilnya benar. Kondisi ketiga ada yang benar, hasilnya benar. Kondisi keempat nggak ada yang benar, makanya hasilnya salah. Nah, kayak gitu ya, supaya kita bisa cepat memahami dan hafal untuk mengisi tabel kebenaran disjungsi dan konjungsi. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kita mengenai disjungsi dan konjungsi. Kita akan lanjut lagi pembelajaran logika matematika di video selanjutnya mengenai implikasi dan diimplikasi.